Fungsi alveolus secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi alveolus adalah sebagai tempat difusi atau bertukarnya oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Ketika bergerak melalui pembuluh darah di dinding alveolus, darah akan mengambil oksigen dari alveolus dan mengeluarkan karbon dioksida ke alveolus. Struktur alveolus akan disampaikan oleh Samsul Dika Saputra. Struktur alveolus yang bukan berkelanjutan. Pertama ada dinding yang sangat tipis, kedua berbentuk kantong kecil, dan ketiga permukaan tanah dilapisi epitelium. Dan yang keempat bagian luar terdapat kapilyer darah. Selanjutnya, bagian-bagian alveolus akan disampaikan oleh Nurul. Baik, teman-teman, pada bagian-bagian alveolus dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada alisan endothel alveolus, terdiri dari sel-sel tipis yang membentuk dinding alveolus dan memisahkan alveolus dari kapilyer darah yang disebut sel-sel alveolus atau sel-sel pneumatis. Yang kedua ada makrofag alveolar. Alveolus mengandung sel imun yang disebut makrofag alveolar. Seperti makrofag alveolar seperti sampah dari sistem kekebalan tubuh. Kenapa makrofag alveolar disebut sampah? Karena misalnya pada partikel asam rokok yang memiliki ukuran 0,3 mm, partikel tersebut hampir tidak ada yang mengendap di dalam saluran pernapasan sebelum akhirnya masuk ke dalam alveolus. Namun sekitar sepertiga partikel tersebut mengendap di dalam alveolus. Melalui proses nantinya yang terjebak di dalam alveolus akan dikeluarkan oleh makrofag alveolar ya, dan partikel-partikel lainnya melalui aliran limpatik paru-paru. Yang ketiga ada selaput pleural. Selaput pleural dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pleural visceralis, yaitu melindungi bagian dalam alveolus. Yang kedua pleural parietalis, yaitu melindungi bagian luar alveolus. Yang keempat pembuluh darah. Alveolus juga mengandung banyak pembuluh darah yang berfungsi membawa CO2 dan Lalu, bagaimana mekanisme jalannya udara dalam alveolus? Karena alveolus ada di dalam paru-paru dan paru-paru merupakan tahap akhir sekaligus tahap yang paling penting dalam sistem respirasi, maka di alveolus terjadi pertukaran udara. Adapun pertukaran udara terbagi menjadi 2, ada pertukaran oksigen dan ada pertukaran karbon dioksida. Yang pertama, pertukaran oksigen. Perlu diingat bahwa oksigen dibantu oleh suatu zat
pada Alveolus. Yang pertama adalah paru-paru. Pneumonia adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia menyebabkan peradangan pada alveolus salah satu atau kedua paru-paru. Alveolus yang meradang akibat pneumonia akan terisi dengan nanah sehingga membuat sulit bernafas. Emfisema adalah penyakit paru-paru kronis yang umumnya berkembang pada orang dengan riwayat rokok yang panjang. Pasien emfisema mengalami peradangan pada paru-paru. Hal ini menyebabkan kerusakan alveolus. Alveolus yang tersisa tidak dapat berfungsi lagi dengan baik. Organ ini kehilangan kemampuan untuk meredam saat proses menghembuskan nafas. Ini menyebabkan kondisi jebakan udara yang berarti udara tetap berada di paru-paru, bahkan setelah menghembuskan nafas. Orang yang menderita emfisema biasanya memiliki lebih banyak masalah saat menghembuskan nafas daripada menghirup. Ketidakmampuan untuk mengeluarkan udara dari paru-paru menyebabkan lebih banyak peradangan alveolus sehingga fungsinya semakin berkurang. Bakteri tuberkulosis itu bagian di dalam alveolus dan dapat menyebabkan kerusakan sel-sel alveolus. Jadi selanjutnya yang keempat yaitu proteinasi alveolus. Proteinasi alveolus adalah Saatnya jam 9 dimulai. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Nah, dari sini apakah ada pertanyaan? Ini banyak perkenalan, nama saya Asroni dari sorry. Kan tadi disebutkan kelainan alveolus itu ada yang disebut dengan emfisema. Nah, emfisema itu gangguan pernapasan terutama terhadap orang yang merokok. Nah, pertanyaannya, apakah serangan jantung berhubungan dengan kelainan yang disebut emfisema? Di sini Raka akan mencoba menjawab pertanyaan dari Aas. Pertanyaannya, apakah penyakit emfisema berhubungan dengan penyakit pada dengan serangan jantung? Nah,
tidak berhubungan dengan tiap jantung. Nah, hubungan empirisema bagi jangan dari empirisema sendiri yaitu dapat menyebabkan jantung berdebar dengan sangat cepat. Ya, dan kelompok tadi yaitu kelompok 6 alveolus semoga bisa bermanfaat bagi orang banyak, terutama bagi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam perbuatan maupun perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum.